Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Tampi, mahasiswa semester 1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Mari kita baca bersama-sama. Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu tua yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli bahkan menghasilkan penemuan bahwa bahasa Austronesia itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis karena setujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan, yaitu bangsa Indonesia. Sifat politik ditimbulkan karena keinginan agar bangsa Indonesia mempunyai semangat juang bersama-sama dengan memperoleh kemerdekaan agar lebih merasa terikat dalam satu ikatan, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diikrarkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda. Kedua, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraan. Selain itu, menurut hubungan pembicara lawan bicara, orang yang dibicarakan sekaligus medium pembicaranya. Adapun ragam bahasa Indonesia, berdasarkan media atau sarannya, bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ragam lisan, yang kedua, ragam tulis. Adapun ragam bahasa berdasarkan standar. Ragam bahasa Indonesia tidak dikategorikan berdasarkan medianya saja, tetapi terdapat penggolongan ragam bahasa atas standar atau kebakuan bahasa. Perbedaannya yaitu antara yang pertama ragam standar, yang kedua non-standar. Ada juga ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur dan pembicaranya, ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama ragam dialek, yang kedua ragam terpelajar, yang ketiga ragam resmi, yang keempat ragam tak resmi. Adapun ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Dilihat dari topik pembicaranya, ragam bahasa terdiri dari berbagai macam, yaitu topik hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Salah satu ciri dari ragam ini adalah ilmiah yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama bahasanya ragam baku, yang kedua kalimatnya efektif, yang ketiga tidak ditemukan bentuk bahasa yang bermakna ganda, yang keempat kata dan istilah yang digunakan bermakna jelas, yang kelima tidak menonjolkan persona untuk menjaga objektivitas isi tulisan, yang keenam antar proposisi dan antara linea, runtut, dan selaras. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, pemersatu masyarakat Indonesia. Yang kedua, sebagai identitas nasional. Yang ketiga, kebanggaan bangsa Indonesia. Yang keempat, untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia. Yang keempat, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Yang kelima, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Contoh kalimat efektif. Yang pertama, supaya naik kelas kita harus belajar dengan tekun. Yang kedua, kedua pihak saling menuduh. Yang ketiga, dia bekerja sungguh-sungguh karena ingin sukses. Sekian presentasi dari saya, dan jika ada teman-teman yang nantinya akan lulus sekolah dan berkeinginan untuk menjadi seorang perawat, mari bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.